Kali ini saya kedatangan dua macam produk, tapi satu merek, yaitu merek Bosch. Yang satu adalah mata bor dan obeng, yang satunya lagi adalah jet washer. Nah, karena kemasannya dikirimnya satu langsung bersamaan, jadi yuk kita langsung lihat dua-duanya, tapi nanti akan saya bahas satu persatu. Ya, ini kemasannya seperti ini, ya besarnya. Lumayan ya, berat. Kita unboxing. Namanya Easy Aquatech atau Aquatac, saya nggak tahu nih sebutnya gimana. Easy Aquatac 110, jadi high pressure washer yang 110 bar. Jadi ini lumayan berat ya. Saya buka dulu, saya angkat dulu. Alatnya sebesar ini, ya teman-teman bisa lihat ya. Tuh, tebalnya, beratnya ini 4,3 kilo untuk seperti ini ya. Saya udah timbang. Kita lihat sekarang seperti apa dalamnya. Yuk. Ngomong-ngomong, karena ini masih baru juga, dia segel juga di sini ya. Ini ada seal segel. Sekarang Bosch barang baru disegel semua. Yang didapat pertama adalah manual booknya, kemudian pipanya, tapi sebutannya saya nggak tahu apa. Kemudian aksesorisnya, namanya saya masih belum hafal. Sebutannya maksudnya ya. Lalu ada ini seperti buat sabun. Semprotannya, pistolnya ya maksudnya ya. Ini seperti extension. Satu-satu nanti kita akan tes, kita coba. Ya, kosong. Jadi seperti ini barang-barang jet washernya. Nah, ini merek Bosch, tipe Aquatac atau Easy Aquatac 110. 110 adalah menunjukkan barnya atau pressure-nya. Nah, yang saya suka dari tipe ini, kenapa? Karena ini didesain semacam portable dan bisa dibawa-bawa. By the way, ini enteng ya. Nggak berat loh. Semua yang saya pegang bahannya plastik. Ini first impressionnya saja teman-teman. Saya semua nih kembali lagi bahannya plastik. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini belakangnya. Nanti kita coba satu-satu. Saya juga belum mempelajari barang ini lebih dalam. Kita lihat satu-satu aksesoris apa saja yang didapat. Ada 3 nozzle teman-teman. Ini masing-masing ada fungsinya, yang mana saya juga belum tahu ini untuk apa saja. Yang pasti ada 3 nozzle, yaitu 1, 2, dan 3. Ini pistolnya, ini extensionnya untuk memperpanjang ya. Kemudian berikutnya adalah selangnya sendiri. Selangnya memang sayangnya pendek, ini hanya 3 meter teman-teman. Semuanya sudah disiapkan untuk adapternya dari selang airnya untuk sampai ke pompa. Ini adapternya untuk dicolok ke sini. Alat-alat yang diberikan ini semuanya bisa dipasang atau di-attach ke pompanya. Anyway, memang ini semua tampak luarnya pompanya plastik, tapi dalamnya metal. 3 silinder. Sekali lagi teman-teman, pompanya metal berbahan logam semua yang di dalam 3 silinder. Setelah seluruh aksesorisnya di-attach, baik pistolnya, lalu juga kabelnya bisa kita gulung di sini, semua sudah disiapkan, bahkan sampai untuk plug stop kontaknya. Lalu juga ini di bagian kiri untuk selang airnya. Jadi sudah disiapkan juga, kita tinggal pasang. Di bagian bawah juga sudah disiapkan untuk selang airnya, jadi terlihat rapi semuanya. Anyway, beratnya tanpa aksesoris adalah 3,8 kilo atau 4 kilo kurang lah ya. Seperti itu. Nah, ini tampak sampingnya seperti ini. Sebelah sananya seperti ini. Bagian belakangnya teman-teman bisa perhatikan, yang mana
Ini juga untuk extension di pistolnya sudah disiapkan semuanya. Untuk sabun atau sampo-nya juga disiapkan ya, nozzle-nya di sini di belakang, jadi rapi sekali. Nah anyway, pada saat kita angkat, ini seperti ada kuncinya sedikit ya, jadi sudah tidak mudah terangkat begitu saja. Saya nggak tahu nanti ke depannya apakah ini akan aus jadi makin longgar, tapi saat ini mereka menciptakan ada kuncinya sedikit. Untuk selangnya sendiri, selang airnya ke pistol ya, maksudnya ya dari selang ke pistolnya itu nanti coloknya di sebelah kanan. Ada kuncinya juga di sini. Sama yang terakhir ada tempat untuk attach nozzle-nya, 2 nozzle. Dan ini tidak mudah begitu saja dilepas ya. Itu jadi tidak mudah terlepas. Kalau saya kasih lihat teman-teman, saya terangkan. Nah, ada seperti itu attach-nya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di dalamnya ada lubangnya, di mana kita tinggal meletakkannya saja. Dah, begitu masuk, nggak mudah lepas. Nah, sekarang sebelum kita mulai, ada beberapa yang harus kita lakukan. Kita harus colok dari sini ke sumber air. Nah, ini teman-teman yang sudah saya tunjukkan dari awal, bahwa ini adapter dari selang air, dari sumber air ke pompa ini, supaya bisa di-touch ke sini. Nah, karena ini universal, rupanya modelnya sama aja, jadi saya menggunakan adapter yang sudah saya punya. Yang mana saya punya ini ya, jadi kita pakai yang sama. Pokoknya ini bisa teman-teman ya, tuh tinggal di-touch. Tuh, saya colok, kita coba ke wattmeter. Saya pengen tahu berapa kapasitasnya, apakah benar-benar langsung 1300 watt atau dia bertahap. Yuk kita lihat, saya ada wattmeter di sini. Nah, saat ini setelah saya colok, wattmeternya masih 0, tidak ada konsumsi daya apapun. Jadi dari pompa ke sumber air ya. Baru ini selang ke pistolnya. Kita coloknya di sini, ya, teman-teman bisa lihat. Ya, itu lubangnya. Sini ya. Tuh, tinggal colok aja. Tapi kalau mau lepas, ini ada pengamannya, jadi nanti kita seperti ditekan ya. Nah, gitu ya. Untuk pistolnya, attach-nya juga mudah. Masukin, tekan dikit, putar. Ini ngomong-ngomong bisa diputar-putar ya teman-teman ya. Tuh. Jadi dia cukup fleksibel. Tinggal nozzle yang mana yang ingin kita gunakan. Ada 3 nozzle dan tiga-tiganya akan kita coba. Kita akan coba yang ujungnya seperti ini dulu. Nah, tinggal ditekan saja. Sekarang kita tes, nyala. Ini rupanya teman-teman ada on off-nya di bawah sini untuk mengkunci. Jadi ini nggak gampang dipencet. Kita mesti tekan tombol di bawahnya sini dulu. Nah, ini baru kita bisa pencet. Nah, teman-teman bisa dengar suara berisiknya. Nah, sekarang saya tekan kira-kira 30 detik. Listriknya akan mengkonsumsi daya berapa watt. Sakit loh. Kena tangan sakit. Lumayan ya teman-teman ya, kena tangan tadi saya gini sakit juga loh. Sakit-sakit ya. Jadi ini tekanannya lumayan, 110 ini rupanya luar biasa juga. Oke, ini tadi kita coba dengan nozzle yang seperti itu. Teman-teman bisa lihat daya pancurnya. Nah, kira-kira seperti itu jauhnya ya. Nah, kita sekarang coba dengan nozzle yang satu lagi. Oke, ini nozzle-nya seperti ini ya teman-teman ya. Tuh, teman-teman bisa lihat nozzle-nya beda ya. Nah, sekarang kita tes lagi seperti apa. Karena ada teman yang lagi antar paket ya, nanti saya pencet dia kena. Saya mau lebih jauh lagi, kita tes jauhnya ya. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman.
Sekarang teman-teman kita coba nozzle yang untuk sampo. Jadi ini cukup dibuka begitu. Sabunnya tinggal kita masukkan ke sini langsung. Yuk kita coba langsung sekarang. Nah, tinggal colok seperti ini. Nah, kayak gini rupanya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri tuh. Ini deterjennya seperti ini. Ujungnya. Jadi ini hasilnya. Itu hasil dari 3 nozzle. Semoga menjadi reference. Untuk saya cukup puas, bukan cukup ya, saya sangat puas dengan isi Aquatac 110. Saya rasa saya nggak perlu menggunakan yang 120 bar, yang 110 aja cukup. Untuk pemakaian teman-teman di rumah sudah lebih dari cukup. Karena tadi saya coba rasakan pressure airnya dengan tangan jarak mungkin 1 meter seperti itu ya, kurang malah ya. Terasa tajamnya gitu ya, tekanannya cukup buat tangan saya sakit dan merah. Untung nggak sampai memar ya. Tadi saya praktekkan untuk mencuci mobil. Saya belum pernah mencuci mobil sendiri di rumah sampai lumpurnya, kotorannya itu turun. Jadi tadi terasnya cukup sangat kotor dan saya belum pernah ngalami itu. Sebelum-sebelumnya saya mencuci mobil dengan pompa yang biasa saya lakukan untuk semprot AC rumah. Pompa yang sama saya lakukan untuk cuci mobil. Nah, sejauh itu saya rasa cukup puas karena ya debit airnya itu tidak boros menggunakan pompa seperti ini. Terus kedua, karena ada tekanannya yang mendorong lumpur mudah turun. Tapi ternyata setelah saya menggunakan Bosch atau isi Aquatac 110 ini, itu mendapat pengalaman yang berbeda ya, next level. Ini alat lebih dari cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa ditenteng, bisa dibawa-bawa, semuanya masuk ke dalam pompanya. Jadi tidak tercecer. Nozzle-nya, selangnya, pistolnya gitu ya. Semuanya itu sudah ada attachment-nya di situ. Jadi kompak sekali. Lalu yang ketiga, dengan konsumsi daya 1300 watt, kita sudah lihat ya, hasilnya rata-rata 1300. Memang sekali tembak langsung 1300 watt. Tapi teman-teman pernah gak sih real mengukur wattnya 1300, tapi berapa konsumsi daya dalam rupiahnya pada saat kita bayar listrik? Nah, saya hitung-hitung ya. Tadi pada saat saya mencuci mobil, ya otomatis kita mencuci mobil kan yang kita hitung pada saat kita menggunakan pompanya ya, bukan the whole cuci mobilnya kan, tidak termasuk waktu kita mengeringkan mobilnya. Kira-kira saya menghabiskan waktu 8 menit. Dengan rincian perhitungan seperti ini, jadi rumah saya ini kapasitasnya 7.700 watt, KWH-nya harganya itu di Rp1.699,53. Nah, 1.300 watt kita kali 8 menit, lalu dibagi 60, karena itu masih watt per hour ya. Lalu kita bagi 1000 supaya menjadi KWH ya. Hasilnya nih, 0, berapa, itu dikalikan 1.699,53. Hasilnya teman-teman, ternyata hanya menghabiskan 295 perak. 295. Let's say kita katakan 300 perak untuk mencuci mobil sendiri. Jadi untuk saya, dengan pressure yang cukup besar, irit, compact desainnya, tapi hal yang kekurangan yang saya rasakan dari alat ini, sayangnya selangnya hanya 3 meter. Jadi itu saya terasa kurang leluasa untuk mencuci mobil. Kalau konteksnya ini untuk mencuci mobil. Tapi kalau untuk cuci teras dan sebagainya, saya rasa ini masih cukup. Saya wish setidaknya selangnya 5 meter atau 6 meter. Untuk tingkat kebisingannya juga masih accepted. Nah, yang menarik teman-teman, jadi alat ini kemarin didapat dari harga normal itu kira-kira Rp2.225.000. Dia mereka ada promo menjadi Rp1.306.000. Siapa tahu ini bisa menjadi referensi. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Chandra Nathanael. Undur diri.